Kita akan berlatih teknik vokal dan juga teknik pernafasan di luar kelas. Yeay! Makan di hulu, gulik bangsa tumar, pisangku belum masak. Salah karang. Karena ibu sesaat lagi akan sulap ya. Perkenalkan, nama saya Naili Zakiyah dan teman-teman kelas 7A siap mendukung Ibu Neneng dalam kegiatan uji kinerja hari ini 5 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Putri Sari Ramadan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama jurusan Seni Budaya di Universitas Syah Kuala. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Berdiri. Cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini? Siap. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta bantuannya kepada Tika. Tika bisa ke depan ikuti aba-abanya Tika ya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Tika, silahkan kembali ke tempat. Dan yang lain dipersilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, karena hari ini kita sudah sangat siap untuk mengikuti pembelajaran seni budaya. Namun agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mencek data kehadiran kalian pada hari ini. Ibu akan panggil namanya Almatu Aki, Ainun Jariatus, Andika Pratama, Anita Damayanti, Akila Chandraning Tias, Artika Puspitasari, M. Aprija, oh sedang sakit, M. Bulkini, M. Fareza, Zanatul Jahra. Baik, jadi hari ini yang tidak hadir hanya Aprija saja ya, karena sedang sakit. Kita doakan agar Aprija bisa lekas sembuh, amin. Nah anak-anak, hari ini kita kembali untuk belajar seni budaya. Namun kalau misalnya sebelumnya kita belajar seni rupa, masih ingat kemarin kita belajar apa? Ragam hias. Nah hari ini kita akan melanjutkan materinya ke materi seni musik, yakni adalah bernyanyi secara unisono. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak semua yang ada di sini. Apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin yang sudah karena udah baca-baca buku seni budayanya tadi malam ya. Oke, sekarang Ibu persilakan untuk bisa mengeluarkan
buku paket seni budayanya sambil nanti kita baca-baca dan pelajari bersama apa sih sebenarnya dimaksud dengan menyanyi secara unisono. Nah, anak-anak, tadi di awal pertemuan kita sudah bersama-sama menyanyikan satu lagu wajib nasional. Sebenarnya kegiatan ini memang kegiatan yang tidak hanya kita lakukan pada saat materi ini saja. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata kegiatan yang kita lakukan tersebut itu merupakan kegiatan bernyanyi secara unisono? Udah tahu belum? Maka dari itu hari ini Ibu akan kasih tahu kenapa bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita lakukan tadi merupakan kegiatan bernyanyi secara unisono. Tapi nih kalau misalnya Ibu bilang itu merupakan salah satu contohnya, kira-kira di sini ada nggak yang bisa memberikan contoh kegiatan bernyanyi secara unisono yang lain? Ada? Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah jadi hari ini Ibu harap nanti anak-anak dapat menganalisis konsep dasar menyanyi dalam satu suara atau lebih secara berkelompok dengan tepat setelah kita berdiskusi di dalam kelompok ya. Terus juga nanti kita akan bersama-sama melakukan pengamatan sehingga anak-anak Ibu di sini dapat merincikan serta menyimpulkan ciri-ciri dan teknik bernyanyi dalam satu suara secara berkelompok. Setelah melakukan diskusi, anak-anak Ibu nantinya mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan juga bisa mempraktekkan menyanyikan lagu secara unisono. Kegiatan kita mau ngapain aja sih Bu hari ini? Kegiatan yang pertama adalah kita akan bermain sambil belajar. Bawaannya kalau mau main happy ya, heboh. Nah, nanti kita juga akan melakukan diskusi kelompok dan juga menyanyi bersama. Ayo, siapa di sini penyanyi nih? Ayo angkat tangan. Ulun. Nah, jadi hari ini Ibu tidak hanya ingin melihat Bulkis yang menyanyi ya, tapi kita semua yang menyanyi karena memang menyanyi unisono itu sendiri merupakan kegiatan menyanyi secara bersama-sama. Baik, selanjutnya nanti kita juga akan menonton video dan memecahkan soal. Nah, jadi untuk hal-hal yang akan Ibu nilai di sini seperti biasa, Ibu akan menilai sikap kalian, bagaimana kita bisa menjaga kelas ini agar tetap kondusif, yang terdiri dari religius, jujur, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Selain itu, nanti kita juga akan mengambil nilai pengetahuan serta keterampilan. Nilai pengetahuan akan Ibu ambil dalam kegiatan kita menjawab soal dan juga menampilkan hasil diskusi kelompok pada saat presentasi, sementara nilai keterampilan akan Ibu nilai hari ini dan juga minggu depan pada saat kalian mempraktekkan menyanyi secara unisono. Gimana, sudah ketemu? Sudah. Ya, yuk kita baca sama-sama apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono. Oke, cukup sampai situ dulu. Benar banget. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah satu suara ya. Nah, kira-kira satu suara itu maksudnya seperti apa sih Bu? Apakah menyanyi beramai-ramai atau bernyanyi satu orang saja? Nah, maka dari itu Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh di sini. Bisa kita lihat. Yang pertama, ada yang tahu BTS? Tahu. Ada yang tahu paduan suara? Tahu. Ayu Ting Ting? Tahu. Semangat banget nih pas Ibu tanya Ayu Ting Ting. Blackpink? Tahu. Pernah nyanyi di kamar mandi? Tahu. Pernah dengar trio macan? Tahu. Wah, Bulkis paling semangat nih ya. Kayaknya orangnya dangdut abis gitu kan. Nah, jadi kita di sini akan pecahkan kira-kira yang mana di antara contoh-contoh yang sudah Ibu tampilkan yang merupakan menyanyi satu suara jika kita pandangi dari pengertian menyanyi unisono itu tadi. Satu suara. Nah, satu suara itu kira-kira seperti apa ya? Apakah BTS menyanyi satu suara? Galau nih. Ayo coba yang memilih BTS bisa angkat tangan? Ya boleh, nggak apa-apa ragu-ragu, yang penting ada. Ada lagi yang memilih paduan suara satu pacara? Oke, ada. Terus yang memilih Ayu Ting Ting? Nah, kalau menyanyi di kamar mandi, bukan pernah atau tidak, maksudnya ini menyanyi satu suara atau tidak. Bagaimana dengan trio macan? Kayaknya nih Bulkis nih emang fans setianya trio macan ya. Boleh nanti kita coba sebuah tembang ya dari trio macan. Baik, karena kita semua masih belum satu suara, masih ada yang menganggap BTS yang satu suara, yang menganggap Ayu Ting Ting yang satu suara, nggak apa-apa. Berarti contoh
menyanyi unisono satu ini kita simpan dulu untuk nanti ya. Kita akan bahas dulu dan cari tahu dulu apa sih sebenarnya menyanyi secara unisono itu lebih dalam lagi dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok kecil, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Nggak usah jauh-jauh lah, yang deket-deket aja. Nah, jadi yang deket sini ada berapa? 6 orang, itu ada 6 orang ya. Jadi ini secara tidak langsung Ibu acak ya. Silahkan nanti untuk bisa membentuk sebuah kelompok. Tapi sebelum kalian menyusun bangku dan meja kalian, Ibu akan memberitahukan dulu instruksinya kalian nanti akan ngapain. Nah, jadi Ibu sudah menyiapkan untuk lembar kerja di sini. Jadi di lembar kerja ini Ibu sudah menyediakan poin-poin yang harus kalian cari tahu tentang apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono. Nanti kalian pecahkan caranya seperti apa. Kalian bisa gunakan buku yang sekarang sedang kalian pegang. Kalian bawa handphone hari ini? Bawa. Kalian bisa menggunakan fasilitas jaringan internet untuk bisa berselancar di dunia maya, mencari info sebanyak-banyaknya seputar apa yang dimaksud dengan menyanyi satu suara. Kalian juga bisa mencari di YouTube untuk melihat contoh lagunya. Baru nanti yang terakhir, Ibu minta kalian untuk memilih satu lagu daerah, boleh khas Kalimantan Selatan, boleh di luar dari Kalimantan Selatan, untuk bisa kalian nyanyikan bersama-sama dalam satu kelompok. Nggak apa-apa, tidak sempurna, tidak apa-apa, namanya juga mendadak dangdut ya, betul ya Bulkis ya. Nah, jadi kalian tidak perlu takut tentang ibaratnya bagaimana Bu kalau nanti suaranya fales, karena kan kita latihannya harusnya seminggu gitu kan, ini kan kayak cuma sebentar aja hari ini. Nggak masalah, Ibu nanti ingin melihat dulu siapa tahu di antara kalian ada yang benar-benar sudah paham apa yang dimaksud dengan menyanyi secara unisono. Sampai sini sudah dipahami ya? Baik, kalau begitu silakan untuk bentuk formasinya 5 kelompok yang terdekat saja ya. Silakan bentuk 5 kelompok. Baik anak-anak, sepertinya sudah selesai nih untuk menyusun bangku dan juga mejanya, artinya sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompok kita pada hari ini. Nah, jangan lupa tadi instruksinya apa, kalian bisa menggunakan buku yang sekarang sedang kalian pegang dan juga handphone beserta kuota internetnya untuk bisa berselancar di dunia maya ya, untuk bisa mencari lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono. Setelah kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian silakan untuk tuliskan di LKPD yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan untuk poin-poin yang harus kalian isi. Nah, jadi nanti kalian tinggal lengkapi saja isiannya di sini, baru nanti kalian bisa untuk presentasikan ke depan. Baik, Ibu minta tolong yang sebelah sini. Baik. Waktu kita cukup panjang, yakni 30 menit ke depan, karena memang di sana nanti kalian tidak hanya berdiskusi saja, namun juga mempersiapkan sebuah penampilan sederhana, menyanyikan satu lagu daerah. Jangan lupa, kalian nanti dalam 30 menit ini harus pintar membagi waktunya. Baik, bisa kita mulai sekarang? Waktunya kurang lebih 15 menit lagi, jadi kalian bisa sudah mulai merampungkan laporan yang akan dipresentasikan dan juga mempersiapkan serta menentukan lagu apa yang akan kalian bacakan ya. Bagaimana sudah menentukan lagunya? Kelompok ini akan menyanyikan lagu apa? Ampar-ampar pisang, bagus. Sebelah sini akan menyanyikan lagu apa? Apa? Potong bebek angsa? Bukan. Lagu daerah, apa kira-kira? Paris Barantai ya? Ya, Paris Barantai, kelompok ini Pambatangan. Yang di sebelah sana tadi apa? Baras Kuning. Lagu apa? Masih berpikir ya. Oke, baik, segera ditentukan karena waktunya terus berjalan. Baik anak-anak, di 15 menit terakhir ini mulai menyamakan suara, menentukan nada dasar, biar nanti kalian bisa menampilkan penampilan yang maksimal ya. Baik, kegiatan selanjutnya adalah sesi presentasi, hasil diskusi dan juga lagu secara unisono. Namun kita akan bagi ke sesi presentasi terlebih dahulu diselesaikan, dilanjutkan dengan sesi menyanyi bersama-samanya ya. Nah, untuk presentasi Ibu panggilkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Perkenalkan, saya Sari Hartuti. Saya Siti Mahya Anissa akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Unisono dikenal sebagai teknik bernyanyi dan bermain alat musik. Namun lebih sering diterapkan dan
bakat untuk menyanyikan sebuah lagu. Menyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara secara berkelompok. Untuk jenis suaranya semua sama dan seolah melebur ketika bertemu tanda unisono dalam sebuah paduan suara. Baik, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari kelima kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang? Apakah udah ada gambaran nih tentang apa yang dimaksud dengan menyanyi satu suara? Masa sih? Nanti kita akan buktikan dari penampilan kalian menyanyikan lagu secara unisono. Apakah sudah tepat atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki? Gimana tadi latihannya? Pada hafal semua lagunya? Nah, jadi karena kita nanti akan menyanyikan sebuah lagu, tentunya kalian sebenarnya harus melakukan yang namanya pemanasan terlebih dahulu agar nanti suara kalian itu bisa keluar dengan maksimal. Ibu akan menyampaikan beberapa materi yang tentunya nanti akan bermanfaat pada saat kalian tampil. Tapi tidak di sini, kita akan berlatih teknik vokal dan juga teknik pernafasan serta melakukan pemanasan di luar kelas. Yeay! Anak-anak, saat ini kita sudah berada di ruang terbuka hijau SMP Negeri 1 Astambul dan kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin lokasi ini untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang teknik pernafasan dan juga teknik vokal. Karena sesaat lagi kalian akan sudah menampilkan sebuah nyanyian secara berkelompok dan Ibu harap nanti bisa ditampilkan secara prima. Ibu minta kalian membentuk sebuah lingkaran besar yang akan kita mulai dalam hitungan ketiga. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Nah, kalau begini kan lebih enak ya, karena tidak kaku seperti di dalam kelas dan mudah-mudahan juga materi yang hari ini Ibu sampaikan bisa langsung terasa dan diresapi ya. Materi yang akan Ibu sampaikan di luar sini adalah materi seputar teknik bernyanyi yang baik. Terdiri dari 2, yaitu teknik vokal dan juga teknik pernafasan. Apa sih yang dimaksud dengan teknik vokal? Teknik vokal adalah teknik yang mengatur agar kualitas suara yang kita hasilkan pada saat kita bernyanyi itu bisa baik. Yang terdiri dari beberapa teknik nih. Mungkin ada banyak sebenarnya, tapi Ibu akan perkenalkan 3 teknik utama saja. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah prasering, dan yang ketiga adalah artikulasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intonasi? Nah, contoh misalkan kita menyanyikan satu lagu, apa ya? Lagu khas daerah ya, Ampar-ampar pisang ya. Nah, kita coba untuk nyanyikan Ampar-ampar pisang bersama-sama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, mungkin kalau misalnya nyanyinya sama-sama nggak ketahuan yang mana yang fales, yang mana yang bagus gitu kan, karena terbantu dengan suara yang lain. Tapi kalau sebut saja nih, Ibu ceritanya kondisinya lagi sedang tidak baik, akhirnya Ibu coba untuk menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang dengan kualitas suara yang fales seperti itu ya. Ampar-ampar pisang. Nah, kelihatan kan bedanya? Itu kan melenceng daripada nada. Itu yang dimaksud dengan intonasi. Kita memastikan agar tinggi rendahnya nada pada lagu itu sesuai sebagaimana harusnya lagu tersebut dibawakan. Sudah paham sampai sini dimaksud dengan intonasi? Baik. Nah, yang kedua adalah prasering. Prasering mungkin jarang didengarkan, tapi menurut Ibu penting karena ini biasanya berlaku untuk lagu-lagu yang baru pertama kali kita dengarkan. Pada saat nih, bagi yang sudah sering mendengarkan lagunya pasti udah bisa aja ngebawainnya. Ampar-ampar pisang, nah bisa aja tuh yang membawakannya ampar-ampar pisang. Nah, tiba-tiba dipisah-pisah seperti itu kan kurang tepat. Nah, itu yang dimaksud dengan prasering. Sampai sini sudah bisa dipahami untuk yang dimaksud dengan prasering. Nah, yang terakhir adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah bagaimana kita menyebutkan kata per kata dalam lirik lagu. Contoh, tadi ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, harus jelas ampar-ampar pisang. Tapi kalau misalnya artikulasi tidak bagus, kita akan menyanyikannya jadi kan kayak gitu. Kadang misalnya pas lagi males nyanyinya kan pisang, apa ember-ember pisang kan kedengarannya, bagi orang yang belum pernah dengar lagunya pasti akan salah paham. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud artikulasi. Sudah selesai nih untuk materi artikulasi. Jadi pastikan nanti ketika kalian menyanyi pada saat tampil praktek nanti, kalian sudah memahami ketiga teknik itu ya. Artikulasinya jelas, praseringnya tepat, dan intonasinya harus diperhatikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pernafasan ya.
terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Cara membedakannya adalah pada saat kita menarik napas, itu akan terasa tuh di organ-organ tadi Ibu sebutkan itu sebuah getaran ya. Jadi ketika kita menggunakan pernapasan dada, maka getarannya akan terasa di dada. Cie, ya. Tapi kalau misalnya menggunakan pernapasan perut, maka getarannya ada di perut. Mari sekarang kita coba untuk teknik pernapasan dada ya. Semuanya tarik napas, dan ini biasa ditandai dengan bahu yang terangkat. Jadi ketika kalian menggunakan pernapasan dada, maka bahu kalian akan terangkat. Ibu contohkan, jangan seperti ini. Nah, itu artinya pernapasan dada ya. Bagus, luar biasa. Artinya sudah jago nih, karena pernapasan dada itu salah satu pernapasan yang cukup mudah. Yang kedua, kita akan coba pernapasan perut. Pada pernapasan perut, biasanya ditandai dengan perut yang akan membuncit. Oh, sudah buncit dari sekarang? Oh, enggak, itu kebanyakan makan ya. Nah, nanti akan lebih buncit lagi. Jadi pada saat kita tarik napas, maka perut kita tuh akan terisi udara ya. Kita coba. Pegang perutnya semuanya, pegang perutnya. Perut sendiri ya, bukan perut temannya. Oke, kita pegang perutnya. Sekarang kita coba tarik napas. Pastikan bahunya tidak boleh terangkat. Perutnya yang harus beganal lah bahasa Banjarnya. Perutnya yang harus membesar. Oke, 1, 2, 3, tarik napas. Nah, terasa ya, malah jadi bersendawa ya. Baik, seperti itu. Itu artinya pernapasan perut. Nah, bagaimana dengan pernapasan diafragma? Pernapasan diafragma terletak di bagian dada dan perut. Jadi pada saat kita menggunakan pernapasan diafragma, bahunya tidak boleh terangkat, perutnya tidak boleh membesar. Nah, itu tantangannya bagaimana? Kalian harus rasakan di bagian perut dan dada itu ada getaran di sana. Ya, coba kita coba, Ibu lihat ya, jangan sampai ada bahunya terangkat ya. Tarik napas semuanya. Ya, masih keangkat, masih keangkat, masih keangkat. Keluarkan. Ternyata pada berhasil gara-gara tidak ada yang bernafas. Oke, mungkin ini memang agak susah dipelajari. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Yang penting kalian sudah paham dulu di mana letak teknik pernapasan itu tadi. Nah, jadi fungsinya apa sih Ibu memberitahukan informasi seputar pernapasan ini? Nanti kan kalian akan tampil ke depan. Ibu tidak pengen nanti pada saat kalian tampil, kalian sampai kehabisan nafas. Atau mungkin nanti nadanya fals gara-gara napasnya ngos-ngosan. Jadi kalian nanti bisa menggunakan teknik pernapasan yang baik. Baik, sampai sini kira-kira apa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah siap buat praktek? Baik, sekarang silakan kalian menuju ke kelompok masing-masing buat lingkaran-lingkaran kecil. Silakan. Buat lingkaran-lingkaran kecil. Silakan. Nah, Ibu persilakan kalian menggunakan teknik-teknik yang tadi Ibu sudah ajarkan, memaksimalkan latihan kalian menyanyikan lagu yang tadi sudah kalian diskusikan di dalam kelas. Baik, kita akan melihat penampilan dari kelompok yang pertama. Silakan untuk bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Bulik bangsa tumat, bulik bangsa tumat, lawasnya un mahadan, makan di hulu, membawa rakit bagandengan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Kota Baru gunungnya Bang Mega. 445 kakak ai kuriding patah. Baik anak-anak, terima kasih atas penampilannya yang luar biasa hari ini. Kalian sudah cukup baik, walaupun memang masih ada koreksi beberapa ya, terutama di bagian power karena memang masih banyak yang suaranya agak kekecilan. Tapi kalau dari segi unisononya semuanya udah mantap, udah tepat, udah satu suara semua ya. Jadi kalau satu fals semua, bercanda. Satu bagus semua, itu sudah bagus. Artinya tinggal dipertahankan, diasah kembali. Dan minggu depan Ibu minta kalian untuk kembali tampil di kelompok yang sama, menyanyikan lagu wajib nasional yang bisa kalian pilih ya. Jadi itu tingkat kesulitannya harus lebih tinggi. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Baik anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan praktik menyanyi kita pada hari ini, mari kita kembali lagi ke dalam kelas yuk. Aduh anak-anak, gimana rasanya tadi kita bernyanyi di luar? Rasanya lebih segar ya, karena bisa menghirup angin dan juga mendapatkan langsung cahaya matahari. Karena masih pagi, pasti masih full vitamin D-nya. Seneng ya tadi ya di luar ya? Kayak pada keringetan semua nih, nggak apa-apa, kita ini dulu kipas-kipas dulu ya. Kali ini Ibu akan melakukan penilaian secara individu. Tadi Ibu sudah membagikan di atas meja kalian sudah ada lembar kerja yang tinggal kalian isi saja berdasarkan video yang akan Ibu putarkan setelah ini.
Ya, jadi nanti sambil kalian menonton video yang Ibu jelaskan, kalian bisa langsung mengisi nih sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Pertanyaan tidak jauh-jauh seputar menyanyi unisono, teknik pernafasan ada apa saja, terus juga contoh-contoh lagu yang nanti akan kalian tentukan yang mana yang merupakan menyanyi unisono dan yang mana yang bukan. Sudah siap semuanya? Nah, agar lebih menarik, video yang akan Ibu sajikan nanti itu berisi video-video lainnya yang akan membantu kalian untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan menyanyi satu suara. Tapi Ibu tidak bisa nih kalau menjelaskannya di sini aja, pasti kurang seru gitu. Maka dari itu Ibu pengen ngajakin kalian untuk bermain sulap. Mantranya adalah abrakadabra. Jadi dalam hitungan ketiga, tolong bantu Ibu sebutin mantranya ya, biar Ibu nanti dari sini bisa pindah ke sini. Yuk kita mulai aja. Aduh, gayanya gimana ya? Hop! 1, 2, 3. Abrakadabra. Assalamualaikum, halo anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Puput dalam mata pelajaran Seni Budaya. Hari ini Ibu akan ngajakin kalian semua untuk belajar salah satu materi seni musik kelas 7, yaitu menyanyi secara unisono. Ayo, ada nggak nih yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan menyanyi secara unisono? Yaudah. Gimana kalau kita mulai dengan pengertian menyanyi dulu? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan menyanyi? Coba angkat tangannya. Wah, kok bisa sih jawabannya bener semua? Artinya anak murid Ibu pinter-pinter semua dong. Jadi memang betul ya yang dimaksud dengan bernyanyi merupakan kegiatan melantunkan suara. Namun berbeda ya dengan pada saat kita mengeluarkan suara saat berbicara. Karena pada saat kita bernyanyi, kita tuh harus memperhatikan nada-nada yang sudah diatur sedemikian rupa. Yang artinya nggak boleh ada satu nada pun yang keliru. Kalau ada yang salah, biasanya tuh dikenal dengan istilah fales. Seperti ini nih. Maka dari itu, pada saat kita bernyanyi tuh penting banget bagi kita untuk memperhatikan serta memahami setiap nada-nada agar dapat bernyanyi dengan indah. Seperti ini. Nah, baru sekarang kita akan lanjut ke pengertian bernyanyi secara unisono. Jadi anak-anak, unisono sendiri berasal dari kata uni yang berarti satu, menyatu atau sama. Sementara sono berarti suara atau nada. Artinya, bernyanyi secara unisono sama aja dengan bernyanyi dengan satu suara. Sampai sini dulu deh, kira-kira anak-anak udah paham belum ya? Sudah? Yakin? Coba, kalau gitu Ibu mau ngetes dulu nih. Silakan kalian simak ketiga video berikut ini. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Ku lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Ku lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Nah, yang mana nih kira-kira yang disebut dengan menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara? Sudah punya jawabannya? Oke, Ibu kunci jawabanmu sekarang. Dan sekarang saatnya kita markibas. Mari kita bahas. Nah, jadi anak-anak, selama ini tuh Ibu masih sering banget menemukan kesalahan dalam memahami istilah satu suara. Yang seringkali tuh diartikan dengan menyanyi sendirian. Itu beda banget ya anak-anak, itu salah. Jadi buat yang tadi udah pilih video A, artinya kalian keliru. Silahkan coba lagi. Kenapa? Karena pada video A justru menggambarkan menyanyi secara solo, bukan unisono ya anak-anak. Kok bisa begitu?
Karena kuncinya di sini ya anak-anak, menyanyi satu suara yang dimaksud adalah bukan tentang satu suaranya saja, namun kesatuan dalam membawakan lagu. Justru menyanyi secara unisono harus dibawakan lebih dari satu orang loh, dimana sekelompok orang yang biasanya tergabung dalam paduan suara tersebut menyanyikan sebuah lagu dengan nada yang sama. Nah, jadi dari dua pilihan yang tersisa, kira-kira yang mana nih yang disebut dengan menyanyi secara unisono? Video B atau video C? Tentu sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya sudah pasti adalah video B. Coba deh kita dengarkan kembali. Seluruh personil dari tim paduan suara ini benar-benar menyanyikan lagunya dengan satu suara. Coba deh, nadanya tuh sama semua. Bahkan tidak ada satupun suara yang terdengar lebih menonjol dari yang lainnya. Nah, anak-anak, ini juga penting banget buat kita ketahui bahwa paduan suara yang baik dalam menyanyi secara unisono itu adalah justru ketika kita tuh sama sekali nggak bisa ngebedain suara satu dengan suara yang lain. Kira-kira ini suara siapa nih yang ini nih? Kalau ini itu suara siapa tuh kita nggak bisa bedain. Artinya paduan suara unisono tersebut sudah sukses. Udah dapat dipahamin kan? Nah, sekarang gimana dengan paduan suara yang kita lihat di video C berikut ini? Coba kita dengerin lagi. Apa sih yang bener-bener ngebedain dengan video B? Sekilas kayaknya tuh sama aja nggak sih? Tentu saja enggak dong. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Artinya saatnya kita markibas lagi, alias mari kita bahas video C berikut ini. Sekarang kita pindah ke video B lagi. Ke video C lagi. B lagi. C lagi. Nah, kalau sekarang udah jelas belum bedanya? Kalau kita dengarkan baik-baik anak-anak, pada video C kita bisa mendengarkan perpecahan. Maksudnya pembagian suara SATB. Nah, apalagi tuh SATB? SATB artinya S-nya sopran, A-nya alto, T-nya tenor, dan B-nya bass. Yang akhirnya membuat lagu ini tuh tak sejalan lagi. Maksudnya tidak senada, namun tetap harmoni ya anak-anak. Malah jadi bagus banget, bener nggak? Tapi balik lagi, karena yang dari awal pengen kita identifikasi, yang kita cari-cari itu adalah yang manakah dari ketiga video tersebut yang merupakan menyanyi secara unisono, maka pemenangnya adalah video B. Yeay! Jadi anak-anak, yang harus kita pahami dengan baik dalam bernyanyi secara unisono tentunya adalah dasar-dasar dalam pengenalan nada ya. Jadi sebelum berkolaborasi dengan tim paduan suaramu nanti, pastikan kamu kembali lagi nih ke pengertian menyanyi yang udah kita bahas di awal tadi, di mana tidak ada toleransi terhadap kesalahan penembakan nada, karena akan berakibat nanti suara atau nyanyian kamu bakalan fales. Memang hal tersebut tentunya bukanlah hal yang mudah ya anak-anak, tapi semuanya bisa kok diusahakan selama kamu tidak malas untuk berlatih. Tetap semangat ya. Spring, Ibu kembali lagi. Nah, anak-anak gimana? Setelah menonton penampilan Ibu di dalam video tadi, harusnya sudah bisa lebih memahami dong ya, apa yang dimaksud dengan menyanyi satu suara. Coba Ibu mau tes dulu beberapa yang ada di sini. Udah dikerjakan kan untuk lembar tugasnya? Sudah. Sebelum dikumpulkan, Ibu mau ngetes dulu cari aja jawabannya di lembar tugas itu tadi. Kira-kira ada nggak nih yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ibu coba bertanya ke siapa ya? Siapa ya? Ya, coba kamu yang sedang benerin jilbab, kamu namanya siapa? Siapa? Askia. Nah, Askia, tolong dijawab pertanyaan Ibu berikut ini. Tadi kita sama-sama sudah mempelajari dari video yang sudah kalian saksikan secara bersama-sama bahwa ternyata menyanyi unisono itu memang menyanyi satu suara, tapi bukan menyanyi secara perorangan. Nah, jadi berarti menyanyi unisono itu menyanyi yang seperti apa? Beramai-ramai dengan
nada yang sama ya. Luar biasa, bagus sekali Askia. Selanjutnya Ibu mau tanya, dalam bernyanyi terdapat beberapa teknik pernafasan. Nah, dari beberapa teknik pernapasan tersebut ada satu teknik terbaik. Teknik pernapasan apakah itu? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk semua yang udah menjawab pertanyaan Ibu pada hari ini. Semuanya sudah bisa menjawab dengan baik, menampilkan presentasi dengan sempurna dan juga bisa menampilkan menyanyi secara unisono dengan kompak, walaupun memang masih ada pembenahan di sana sini, tapi tidak apa-apa, kita akan perbaiki minggu depan. Artinya di sini anak-anak Ibu sudah cukup memahami apa yang dimaksud dengan menyanyi dengan satu suara. Maka dari itu Ibu mau mengajak kalian ke tayangan berikut ini lagi. Kita pernah menemui ini di awal tadi ya, dimana kita sama-sama bingung gitu menentukan yang manakah yang merupakan menyanyi satu suara. Dan harusnya sekarang kita sudah bisa menebak dong, yang mana yang merupakan menyanyi satu suara dan yang mana yang tidak. Oke, kita mulai di yang pertama. Apakah BTS merupakan menyanyi unisono? Tidak. Betul sekali. Paduan suara saat upacara bendera? Iya. Luar biasa. Ayu Ting Ting? Tidak. Blackpink? Tidak. Menyanyi di kamar mandi? Tidak. Kecuali nyanyinya rame-rame ya. Kemudian Trio Macan? Tidak. Luar biasa. Jadi anak-anak Ibu di sini sudah benar-benar bisa mengidentifikasi dan juga menganalisa yang mana yang merupakan contoh menyanyi unisono dan yang mana yang bukan. Jadi mungkin sedikit Ibu beri penjelasan mengapa Ayu Ting Ting ya dan juga Trio Macan begitu ya tidak menjadi penampilan menyanyi secara unisono karena ada namanya sendiri. Namanya itu adalah solo dan juga vokal group ya. Jadi kalau untuk Ayu Ting Ting itu termasuk yang solo, artinya bernyanyi sendirian. Ya suaranya pasti satu sih, tapi yang dimaksud dengan satu suara kan kita sama-sama sudah pelajari bahwa bukan suaranya yang satu, tapi kumpulan suara yang menyatu, seperti itu. Nah, sementara pada vokal group biasanya terdapat pembagian suara sehingga memang suaranya pasti beda-beda, namun tetap harmonis. Kalau yang nggak harmonis itu berarti nggak bisa nyanyi ya, karena pada fales semua suaranya. Sampai sini sudah dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin? Sudah paham ya? Nanti Ibu akan cek di LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Silakan nanti bisa dikumpulkan ke depan ya. Tapi sebelumnya Ibu mau ajak kalian untuk menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, coba Ibu mau tanyakan kembali. Apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono? Menyanyi satu suara. Mantap. Menyanyi unisono itu menyanyi yang seperti apa? Sendirian atau rame-rame? Bagi suara atau nadanya wajib sama? Oke, mantap. Nah, dan ada 3 teknik vokal yang tadi Ibu tekankan. Ada apa aja? Intonasi, frasering, artikulasi. Luar biasa. Bagaimana dengan teknik pernafasannya? Ada 3 juga. Ada apa aja? Dada, perut, diafragma. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak seperti biasa, video yang tadi sudah Ibu tampilkan di depan dapat kalian tonton kembali di rumah untuk pembelajaran dan juga persiapan karena minggu depan masih di kelompok yang sama. Kalian akan Ibu minta untuk membawakan sebuah lagu lagi, tapi kali ini lagu wajib nasional ya. Jadi kalian pilih lagu wajib nasional pilihan kalian yang akan kalian bawakan secara unisono dengan teknik pernapasan dan teknik vokal yang tepat. Karena kalau yang sebelumnya belum Ibu ajarin teknik pernapasan dan teknik vokalnya, kali ini kan sudah Ibu ajarin. Artinya nanti besok, minggu depan kalian bisa menampilkannya jauh lebih maksimal. Dan untuk bisa lebih mematangkan dan mengasah kemampuan kalian, Ibu anjurkan untuk bisa nonton lagi video yang tadi sudah Ibu tampilkan pada saat Ibu sulap tadi. Dengan cara kalian bisa scan link barcode berikut ini untuk bisa save link videonya ya. Baik, silakan boleh gunakan handphonenya untuk bisa di scan dulu. Nah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jam pelajaran seni budaya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Harusnya sekarang udah pada jago nih untuk bernyanyi bareng-bareng, terutama buat kalian semua yang nanti dapat giliran tampil paduan suara pada saat upacara. Harusnya sekarang tekniknya sudah membaik dan pernapasannya juga bisa tepat. Jadi nanti nggak ngos-ngosan pada saat menyanyi ya. 'Oke, 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 'O
Jangan lupa untuk tugasnya setelah ini bisa dikumpulkan ke depan, dan juga untuk tugas minggu depan bisa menampilkan penampilan yang terbaik dari kalian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat salah-salah kata. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.